Sentimen lainnya adalah BBCA adalah salah satu saham bank jumbo yang dicatatkan net buy oleh investor asing. Jadi memang masih kuat ya untuk BCA lanjutkan penguatan, dan bisa jadi penurunan kemarin itu menjadi titik bottom ya untuk di BBCA, dan juga momentum dividen interim di akhir tahun nanti bisa menjadi katalis positif untuk BBCA. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami, pemirsa, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan bersama Mbak Sulis, kita akan simak terlebih dahulu data dari pembukaan IHSG di pembukaan C1 pagi hari ini, ataupun pergerakan di pukul 9:02 waktu Indonesia bagian Barat. IHSG sejauh ini bergerak menguat cukup signifikan di 1%-an begitu, berada di level 8.172,615. Tentunya datanya terus bergerak dan 4 saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers, diantaranya adalah ada BBCA, Bank BRI, Bank Mandiri, dan juga Wi-Fi. Top losers ada TB, DADA, CBRE, JAR. Kemudian juga pergerakan dari sektoral, pemirsa, sektor properti memimpin penguatan dengan penguatan yang signifikan 2,63%, disusul oleh basic industries dan juga transportasi. Sementara non-cyclic mengalami pelemahan paling dalam 0,59%. Dan berikutnya kita lihat pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Pemirsa dapat juga Anda saksikan di layar televisi untuk bursa-bursa utama Asia. Nampaknya satu vibes begitu ya dengan IHSG yang sejauh ini berjalan positif. Seluruh bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini bergerak positif ataupun dibuka positif, dengan Nikkei menguat 1,17% di level 49.759. SCI Singapura dibuka menguat 1,48% di level 4.393. Kospi Korea dibuka menguat 1,92% di level 3.888. Dan Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 1,17%. Dan berikutnya kita simak saham-saham pilihan dari Mbak Sulis di pagi hari ini. Pemirsa, ada BBCA dengan support di 7.700 dan resistance di 8.250. BRMS dengan support di 930, resistance di 1.050. Kemudian Cuan dengan support di 2.250 dan resistance di 2.500. ADMR dengan support di 1.230 dan resistance di 1.325. Seluruh saham direkomendasikan buy pagi hari ini. Baik, kita langsung membahas saham-saham pilihan pagi hari ini dari Mbak Sulis. BBCA terlebih dahulu, analisis selengkapnya seperti apa Mbak Sulis? Mengapa Anda melihat BBCA menarik? Apakah karena valuasi harganya sudah murah atau seperti apa? Oke, baik. Kalau untuk BBCA, yang paling menarik adalah dari sisi sentimen ya, yang baru dirilis di sore hari kemarin itu terkait nilai buyback sebesar 5 triliun, itu bisa menjadi katalis positif untuk BCA. Dan juga kalau kita lihat secara laba di 9 bulan di tahun 2025 ini, laba BCA masih tumbuh sekitar 5,65%, menjadi 43,39 T. Dan juga sentimen lainnya adalah BBCA adalah salah satu saham bank jumbo yang dicatatkan net buy oleh investor asing. Jadi memang masih kuat ya untuk BCA lanjutkan penguatan, dan bisa jadi penurunan kemarin itu menjadi titik bottom ya untuk di BBCA, dan juga momentum dividen interim di akhir tahun nanti bisa menjadi katalis positif untuk BBCA, seperti itu. Oke, dengan potensial upside untuk target pas BBCA sendiri di level berapa Mbak Solis? Di level tadi ya, di level resistance-nya di 8.250 atau ada potensi bisa tembus dari itu? Kalau untuk terdekat memang ya ini 8250, posisi saat ini sudah menjadi level target terdekat ya. Namun ada potensi untuk lanjutkan penguatan kembali. Kalau secara teknikal BBCA ada buat gap di bulan Agustus lalu, itu jadi ada potensi untuk menutup gapnya di level 8.600 sampai dengan 8.700 menjadi next target ya untuk BBCA. Oke, menarik untuk mereka yang menaruh ataupun berinvestasi di BBCA dengan target menengah begitu ya, karena ada potensi bisa sampai 8.800-an menurut Anda tadi ya. Betul. Oke, baik. Dari BBCA kita bergeser ke BRMS. Mbak Sulis, apa yang menarik dari BRMS? Oke, kalau untuk BRMS ini masih menjadi saham pilihan ketika harga acuan gold ya, yang mana kemarin sempat terkoreksi turun ke 4.100 US dollar, dan di pagi ini menguat kembali sekitar 3% ya. Jadi saham-saham gold itu masih menarik ya setiap koreksinya untuk lakukan buy on weakness. Jadi untuk BRMS saya masih proyeksikan ya untuk bisa lanjutkan penguatan, karena secara tren teknikalnya itu masih bullish ya, jadi setiap koreksi bisa manfaatkan untuk pembelian.
Baik, dari BRMS kita ke cuan, seperti apa, Mbak Sulis? Oke, kalau cuan itu momentumnya terkait dengan penerbitan obligasi ya, yang mana biasanya kalau emiten menerbitkan obligasi tentu akan menjaga harga sahamnya ya, untuk terlihat menarik, dan memang ini terbukti dari cuan kemarin ada oversubscribe ya, sekitar 4,5 kali dari penawaran obligasinya. Ini menjadi katalis positif juga ya untuk cuan bisa lanjutkan penguatan, dan secara teknikal memang cuan kemarin sempat terkoreksi, tetapi mulai ada penurunan terbatas di hari ini. Jadi sudah bisa mulai spekulatif ya pembelian untuk teman-teman investor semuanya. Oke. Menengah ke panjang menarik juga nggak? Secara fundamental cukup solid juga nggak? Oke, kalau secara fundamental cuan ini masih cukup solid ya. Melihat cuan ini sudah masuk ke dalam indeks MSCI, yang mana nanti akan rebalancing juga di bulan depan atau bulan November. Jadi kalau memang masih positif, ada kemungkinan cuan untuk kenaikan bobot ya di indeks MSCI. Kalau memang masih positif seperti itu. Ada target jangka panjang untuk cuan, Mbak Sulis? Oke, kalau cuan untuk target jangka panjangnya mungkin ke level sekitar 2.800 sampai dengan level 3.000, itu bisa menjadi target jangka panjang untuk cuan. Oke, dari cuan kita bergeser ke ADMR, seperti apa? Oke, kalau ADMR ini yang masih menarik adalah dari sisi proyek yang smelter aluminium ya. Karena di antara grup Adaro lain seperti ada Adro, ADMR dan juga ADI, yang paling saya highlight itu di ADMR, karena ADMR ini justru pengendali proyek langsung ya dari smelter aluminium. Jadi keuntungan dari smelter aluminium itu yang merasakan langsungnya itu dari ADMR, baru nanti akan berdampak ke ADI yang menjalankan proyeknya, dan juga ke Adaro yang merupakan induk usahanya. Jadi saya cukup tertarik untuk ADMR, masih bisa ya untuk jangka panjang maupun jangka pendek seperti itu. Ada BBCA, BRMS, cuan, dan juga ADMR, semuanya direkomendasikan buy, tentunya dengan analisis masing-masing tadi sudah disampaikan oleh Mbak Sulis begitu ya. Oke, kembali ke pertanyaan Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa yang optimis IHSG bisa tembus level 9.000 katanya di akhir tahun ini begitu ya, atau ya betul 9.000 di akhir tahun ini. Bagaimana Anda melihat proyeksi ini? Apakah ini kemudian menjadi sebuah proyeksi yang realistis atau seperti apa, Mas Sulis? Oke, kalau melihat dari penguatan IHSG yang sudah terjadi mungkin dalam 3 bulan terakhir ya, ini masih menjadi suatu yang optimis namun cukup menantang ya, karena masih ada sekitar beberapa dari IHSG yang saat ini itu di level 8.180, jadi kurang lebih masih ada sekitar 800 sampai 900 poin lagi. Itu masih menjadi hal yang realistis namun cukup menantang, karena kalau dilihat secara fundamental itu masih didukung dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan juga potensi penurunan suku bunga. Tetapi tantangannya adalah dari sisi volatilitas global dan juga aksi jual asing yang masih menjadi hambatan seperti itu. Jadi dari sisi investor asing yang masih menjadi tantangan untuk IHSG kita ke 9.000. Sebagaimana kita tahu apa yang kemudian dilakukan oleh asing, apalagi berkaitan dengan capital outflow, ini sangat signifikan berdampak kepada penurunan dari IHSG begitu ya. Ini yang kemudian menjadi salah satu faktor yang nampaknya cukup challenging untuk penguatan di IHSG menuju ke level 9.000 begitu ya. Singkat sebelum kita akhiri, support dan resistensi IHSG di hari ini di level berapa? Tentu saya melihat dari data positif tadi ya di pergerakan di pukul 9 lebih 2 menit waktu Indonesia bagian Barat. Seperti apa Mbak Sulis? Oke, kalau untuk support dari IHSG ini saya masih targetkan ke level support sekitar 8.100 yang merupakan level psikologis juga. Tapi kalau secara resisten saya masih yakin untuk IHSG bisa tembus kembali ke level tertingginya itu di level sekitar 8.280-an ya. Jadi masih ada sekitar 100 poin lagi. Baik, apa yang Anda sampaikan pagi hari ini semoga dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk pelaku pasar menerapkan strategi investasinya, namun keputusan investasi kembali ke tangan investor. Mbak Sulis, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses dan juga sehat selalu untuk Anda. Sampai jumpa.